Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban, dan pada video kali ini gue akan nge-share kepada teman-teman mengenai program aplikasi render dari SketchUp, yaitu adalah Enscape. Di sini gue menggunakan Enscape 2.6 dan modeling ini gue nggak bikin sendiri, gue download dari sketchuptextureclub.com punya Rainer Oruma. Jadi di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman udah install Enscape 2.5 ya, teman-teman ke bagian extension, kemudian teman-teman ke Enscape. Di sini terdapat tools-tools yang teman-teman akan gunakan setiap kali teman-teman mau ngedit di Enscape. Selain daripada sini, teman-teman bisa klik kanan di bagian kosong ini di toolbarnya. Kemudian di sini teman-teman cari yang tulisan Enscape supaya dia keluar si toolbarnya Enscape tersebut, teman-teman. Kemudian di sini kita tinggal masukkan ke atas sini. Jadi sekarang kita kalau misalnya mau ngedit, langsung aja di sini, nggak usah ke extension Enscape terus ke tools yang sebelah sini, semua ada di bagian ini ya teman-teman. Next teman-teman, sekarang kita langsung klik yang ini aja, ada tulisan Start Enscape. Oke teman-teman, ini udah kebuka. Kalau misalnya udah kebuka, di sini kita bagi dua dulu untuk windownya supaya gampang ngeliat. Yang bagian kiri kita kasih SketchUp dan di sebelah kanannya kita kasih Enscape kita teman-teman. Nah, di sini pertama yang kita harus atur adalah kita harus menyalakan live sync ya teman-teman. Di sini ada tulisan synchronize views, teman-teman langsung klik aja. Di sini buat apa? Di sini supaya kalau misalnya kita geser di SketchUp-nya, di Enscape-nya itu ikut kegeser. Next teman-teman, kalau udah di sini kita lompat ke Enscape-nya ya teman-teman. Di sini gue pengen ngasih tahu basic-basic dari Enscape itu ngekliknya pakai apa aja. Jadi untuk modenya di sini ada dua. Kalau misalnya teman-teman lihat kanan, di sini ada fly mode, terus ada tulisan press space to work on the ground. Kalau misalnya kita klik spasi, nah ini dia modenya jalan nih teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini, nah ke tembok dia nggak akan nembus teman-teman. Sama di sini ke pintu dia juga nggak akan nembus. Oke, udah paham ya teman-teman. Dan satu lagi adalah fly mode. Fly mode itu ya sama kayak Lumion. Jadi WASD, kemudian sini EQ untuk naik turunin kamera, terus dia di sini bisa nembus tembok. Di sini gue akan menggunakan yang fly mode aja, soalnya gue jarang banget menggunakan yang walk mode ya teman-teman. Di sini kemudian kalau misalnya teman-teman mau coba, teman-teman di sini kan ada tulisannya fast pakai tanda panah atas, tapi teman-teman bisa pakai juga shift. Jadi gue contohin. Misalnya dari jauh masuk, W tahan spasi lebih cepat, W tahan spasi, W tahan spasi. Nah seperti itu teman-teman. Kalau misalkan tahan spasi, dia akan menjadi lebih cepat bergeraknya. Kemudian di sini kita bisa menampilkan map dengan cara, ini ada tulisan map dengan cara klik M. Gua nggak tahu ini sebenarnya fungsinya buat apa. Tapi kalau misalnya kita klik ke arah yang kita mau, dia kameranya ikut bergeser ya teman-teman. Ini akan berguna kalau misalkan teman-teman tuh di scene SketchUp-nya ini teman-teman belum save scene-nya. Tapi kalau misalnya udah save scene-nya, teman-teman klik scene 1, dia akan langsung udah otomatis ngikutin dari SketchUp-nya ya teman-teman. Jadi ini sini udah ngikutin. Ini M-nya kita hapus aja, ini kita di Enscape, map-nya kita hapus. Kemudian untuk K di sini ada video editor, nanti akan gue buat pada pertemuan yang berbeda. Kemudian di sini ada H untuk hide instruction. Ini untuk menghilangkan semua tools-tools yang ada di sini ya teman-teman, di Enscape ini. Kalau misalkan teman-teman udah hafal sih bisa ntar dihapus aja. Kemudian untuk look around itu teman-teman bisa tahan kiri mouse. Bedanya look around dan orbit adalah kalau misalkan orbit, kamera kita tuh bergerak ya teman-teman, kita nggak di satu tempat. Kalau misalkan kita look around, misalnya look around, kita tuh di titik yang sama, cuman kita muter matanya. Nah, seperti itu teman-teman maksudnya. Kalau misalkan kita orbit, sini contohnya gue orbit. Nah ini bisa kita lihat dia pindahkan untuk titiknya. Pertama kita di bagian kiri. Pertama kita di sini, kemudian kalau kita orbit ke kanan, dia akan pindah ke bagian kiri. Sekali lagi kalau misalkan look around, dia di titik yang sama. Kemudian tools selanjutnya dari Enscape 2.6 ini adalah untuk mengatur cahaya dari luar. Itu pencet klik kanan plus shift. Gue contohin ya. Ini kita klik kanan mouse, kemudian shift, kemudian kita geser pakai mouse kita. Mouse kita drag kiri atau ke kanan. Seperti itu teman-teman. Di sini kalau misalkan teman-teman mau atur angle-nya juga bisa. Teman-teman jadi 60. Di sini teman-teman klik kanan update. Oke, ini udah 60 derajat. Kita balik ke Enscape lagi, kemudian di sini teman-teman tahan shift dan juga tahan klik kanan mouse. Ini jendelanya hilang tadi, kayaknya kegeser deh, gue lupa kapan. Tapi di sini bisa kita langsung geser juga aja. Oke, ini udah.
kita balik lagi ke scene 1. Ya, tahan mouse sebelah kanan dan juga tahan shift. Nah, seperti ini teman-teman. Di bagian kanannya ini ada tulisan tuh teman-teman, ada jamnya mau jam berapa yang kanan nih. Kalau misalnya kita perbesar, kita tahan shift, nah itu tuh ada jamnya kan di bagian kanan. Seperti itu teman-teman. Sini kita balikin lagi. Oke teman-teman, itu aja untuk tools di Enscape-nya. Sekarang kita balik lagi ke SketchUp. Jadi kalau misalkan teman-teman mau naruh objek ataupun mau edit material, teman-teman tuh harus ke SketchUp-nya teman-teman. Di bagian tools yang tadi kita udah keluarin ini. Nah, di sini kan tadi yang pertama kita udah klik synchronize view. Kemudian di sini kita bisa favoritin scene kita mau mana aja. Kemudian di Enscape-nya sini dia akan langsung muncul views. Nah, bisa kita lihat ada scene 1, 2, 3. Ini kalau misalkan kita ngebuka Enscape-nya tok, misalkan kita nggak mau buka SketchUp-nya, dia akan langsung ke save si scene yang udah kita favoritin dari SketchUp-nya teman-teman. Kemudian next di sini ada create view. Ini kalau misalkan dari SketchUp-nya kita belum ngasihin view, kemudian kita mau nambahin view baru, misalkan sebelah sini kita klik yang create view ini, kemudian kita namain Enscape 1. Nah, bisa kita lihat dia akan langsung ke create angle-nya nih teman-teman. Kalau misalkan kita ke view, dia belum ke save karena kita belum favoritin di SketchUp-nya teman-teman. Kemudian di sini ada untuk VR headset. Kemudian di sini yang 3 ini khusus untuk lightings, lampu-lampuan, untuk objek dan juga untuk edit material. Di sini kalau misalkan kita klik, kita bisa naruh spearlight, spotlight, line light, rectangular, disk dan sebagainya. Di sini akan gua bikin pada pertemuan yang berbeda ya teman-teman. Di sini kalau misalkan gua gelepin, ntar dia baru kelihatan akan muncul lights-nya. Nah, bisa kita lihat dia munculnya seperti ini. Ntar gua akan jelaskan juga dia ada banyak pilihan segala macam. Oke, ini kita close untuk lights-nya udah, kita balik ke scene 1, dia akan otomatis cahayanya ngikutin yang udah kita atur. Kemudian di sini untuk selanjutnya di sini ada asset library. Di dalam asset library ini isinya adalah objek-objek proxy ya teman-teman. Maksudnya proxy itu apa? Jadi di SketchUp-nya itu tetap ringan dan ketika di Enscape-nya dia menjadi lebih detail. Ini gue contohin. Ini di library ini agak nge-lag nih, tergantung laptopnya teman-teman kuat atau enggak. Misalkan di sini gue pilih yang furniture ya teman-teman. Kemudian kalau udah di sini gue pilih satu bangku, misalkan gue pilih yang ini, dan ini gue akan taruh di SketchUp-nya nih teman-teman. Ini seperti biasa kita modeling SketchUp aja standar. Kemudian di sini misalkan gue taruh di mana ya? Gue taruh di sini deh. Bisa kita lihat di SketchUp-nya kan dia putih doang nih teman-teman. Tapi ketika dia di Enscape, dia akan menjadi bangku bagus seperti ini. Untuk ngerotate teman-teman bisa dari SketchUp standar lah. Pasti teman-teman udah ngerti juga cara ngerotate. Nah, bisa kita lihat nih bangkunya udah jadi cakep kan teman-teman di Enscape. Dia dari rotan-rotan gitu. Dan kayunya ini juga udah bagus nih teman-teman. Tuh, cakep banget sih ini urat-uratnya, udah dia pilihin material yang bagus. Ini selain bangku tadi juga ada banyak pilihan ya. Ntar teman-teman tinggal pilih sendiri aja. Kemudian di sebelah kanan ini ada Enscape material. Di sini kalau misalkan teman-teman mau edit material-materialnya, dan ini akan gue jelaskan pada pertemuan selanjutnya supaya nggak pusing banget. Selanjutnya di sini sebelah kanan ada sound. Ini untuk video nanti akan gue jelaskan juga. Kemudian di sini ada general setting. Ini general setting gue jarang otak-atik sih sebenarnya. Kemudian ini ada visual setting. Nah, di visual setting ini sangat berfungsi. Kenapa? Karena kita bisa mengatur exposure. Kemudian di image kita bisa ngatur shadow, highlights, mau blurnya seberapa, saturation. Kemudian atmosfer kita bisa atur HDRI image-nya untuk lingkungan sekitar. Dan juga ini untuk capture kita bisa atur gambarnya mau ukuran berapa kali berapa, mau full HD atau bagaimana. Dan sini juga ntar kita bisa atur mau PNG, JPEG dan sebagainya. Oke teman-teman, itu dulu aja sih untuk update kali ini untuk interface dari Enscape 2.6. Kalau teman-teman suka dengan video ini bisa klik tombol subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.